wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita yaitu penjelasan kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah yang bernama Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sampai kepada pasal berikutnya, yaitu kalau ada poin di situ ada tulisan 50 tentang al-ma'asi madadun minal insani li'aduwihi alaih. Kalau kita terjemahkan adalah dosa akan memperkuat musuh untuk menghancurkan pelaku dosa itu sendiri. Dosa yang kita lakukan itu akan memperkokoh musuh kita untuk mengalahkan kita. Dan ini salah satu dampak buruk daripada perbuatan dosa. Jadi dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa itu, maka itu akan menjadi bala bantuan musuh kita untuk menyerang kita. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan wa min uqubatiha annaha madadun minal insan yamuddu bihi aduwahu alaihi wa jaisyun yuqawwihi bihi ala harbih. Di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan adalah bahwa dosa dan kemaksiatan itu menjadi bala bantuan untuk musuh dari orang itu sendiri dalam rangka mengalahkan orang itu sendiri. Dan dosa kita itu adalah tentara yang menguatkan musuh untuk memerangi pendosa itu sendiri. Wadzalika anallaha subhanahu wa ta'ala ibtala hadzal insana bi'aduwin. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu dengan satu musuh. Dan musuh yang di sini musuh yang sangat-sangat banyak sekali, yaitu memiliki kekuatan. Makanya nanti kita harus hadapi dengan kekuatan pula. Kata beliau, penulis kitab mengatakan, musuh yang dijadikan ujian bagi seorang hamba adalah la yufariquhu tarfata ain, tidak pernah berpisah dengan kita sekejap mata pun. Wasahibin la yanamu anhu, menjadi teman atau mengiring kita tidak pernah tidur. Wala yaghfalu anhu, dia tidak pernah lupa. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarahu, musuh tersebut bisa melihat kita dengan bala tentaranya sedangkan kita tidak bisa melihatnya. Yabdulu juhdahu fi mu'adatihi fi kulli halin, dia mencurahkan segala kemampuannya untuk apa? Untuk membuat permusuhan dalam setiap kondisi. Wala yada'u amran yaqiduhu bihi yaqtiru ala isalihi ilaihi illa awsalahu ilaihi. Dan musuh tersebut selalu mengambil kesempatan tipu daya sekemampuannya, apapun cara yang dia bisa masuk dan menjatuhkan kita, maka dia akan lakukan. Wa yasta'inu alaihi bi bani abihi min syayatinil jinni wa ghairi min syayatinil ins. Bahkan mereka akan dibantu oleh anak cucunya bapak mereka, bapaknya musuh, dari kalangan setan jin dan setan manusia. Faqad nasabalahul habail wa baghalahu al-ghawail, dan musuh itu telah memasang tali-tali dan perangkap-perangkap
wa madda haulal asyraq, kemudian menyebarkan yaitu tentara-tentaranya, wa nasabalahul fikhaqa wasyabab, dan bahkan mereka telah memasang jaring-jaring perangkap, wa qala li'awanihi dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum. Maka pimpinan musuh itu mengatakan, ambillah atau hadapilah musuh kalian ini, maksudnya kita, dan musuh bapak kalian ini jangan sampai lepas sama sekali. Wala yakun hadduhul jannata wa haddukumun nar. Pimpinan musuh itu mengatakan jangan sampai yaitu dia, yaitu maksudnya hamba itu mendapatkan surga sementara kalian mendapatkan neraka. Wa nasibuhur rahmah wa nasibukumul la'nah. Hamba itu mendapatkan rahmat sementara kalian yaitu mendapatkan laknat. Wa qad alimtum annama jara alayya wa alaikum minal khizzi wal la'ni wal ibadi min rahmatillah fa bisababihi wa min ajlihi. Dan telah kalian ketahui, ini musuh yang mengatakan demikian, bahwasanya apa yang telah berlaku buat kita semua, yaitu musuh ini, berupa kehinaan, dapat laknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah, itu sebabnya tidak lain adalah dia, manusia yang pertama ini. Fabdulu juhdakum an yakunu syuraka'ana fi hadal baliyah idh qad fatana syarikatu salihihim fil jannati. Maka curahkan segala kemampuanmu supaya mereka-mereka itu menjadi sekutu kami, kata musuh itu, dalam yaitu ujian ini atau dalam musibah ini, ketika telah terlewatkan untuk kami bersekutu dengan yang saleh di antara mereka untuk masuk ke dalam surga. Ikhwan fillah azakumullah, ini adalah apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu tidak hanya sekedar kesalahan. Dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak berhenti hanya mendapat dosa kemudian dibalas itu saja, tidak. Tapi dosa yang kita lakukan itu akan menjadi bala bantuan untuk musuh dalam rangka mengalahkan dan menghancurkan kita. Kalau kita lihat sekilas tadi, kalau kita bisa tebak siapa musuh itu, siapa kira-kira? Yang kita sebutkan panjang tadi siapa? Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tidak pernah lepas dari kita, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Dia berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia, dibantu oleh kawan-kawannya dari kalangan jin dan manusia. Dia juga memasang perangkap-perangkapnya, kemudian dia juga saling berwasiat kepada teman-temannya agar jangan sampai mereka saja masuk neraka, biarlah manusia itu sama-sama menemani mereka masuk neraka. Siapa musuh ini? Hah? Apa? Apa? Hati? Bukan. Musuh kita yang dengan berbagai perlengkapan-perlengkapan tadi. Iblis dan bala tentaranya. Siapa bala tentaranya iblis? Sayatinul jinni, setan-setan dari kalangan bangsa jin. Lalu setan dari kalangan manusia itu ditarik untuk membantu mereka. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, kalau kita berbuat satu dosa sekecil apapun, apalagi besar, itu sama dengan kita mengirim pasukan untuk membantu iblis dalam rangka menyerang kita. Ini maksudnya. Jadi Allah sendiri pernah mengatakan dalam hal ini, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah tidak menyebutkan ayat ini karena beliau mungkin menganggap itu sudah jelas. Siapa lagi musuh yang disebutkan sifat-sifatnya yang tadi banyak itu, kalau tidak yaitu iblis dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan itu musuh. Setan pimpinannya iblis. Ya. Jadi musuh pertama dan paling utama kita adalah setan yang dipimpin oleh iblis. Nanti akan ada musuh-musuh yang lain seperti apa? Hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi yang nyata-nyata yang diangkat sebagai musuh, disematkan oleh Allah sebagai musuh dan diperintahkan untuk dijadikan sebagai musuh selama-lamanya sampai hari kiamat adalah setan, dipimpin oleh iblis. Adapun hawa nafsu bisa diarahkan. Ya. Nafsu kita, keinginan kita itu bisa diarahkan kepada yang positif. Keinginan kita kadang-kadang menjadi musuh, tapi bisa menjadi kawan. Demikian pula lingkungan. Lingkungan kadang-kadang menjadi musuh, tapi lingkungan itu bisa kadang-kadang menjadi teman. Ya. Bisa lingkungan itu baik. Maka dari itu, musuh yang paling utama dari kita adalah iblis dan setan-setan sebagai bala tentaranya. Nah, setelah kita jelas mengetahui bahwa setan, iblis dan bala tentaranya ini adalah musuh utama kita dan Allah memerintahkan kita untuk mengangkat mereka menjadi musuh, mereka itu mengibarkan bendera peperangan dengan kita. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Ya. Apa itu? Fa bi'izzatillah la'ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah dengan kemuliaan Allah, sesungguhnya aku akan menghalangi manusia dari jalannya Allah. Itu sudah sumpah di hadapan Allah sejak ketika apa? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis serta bala tentaranya menyalahkan kita manusia karena Allah menyesatkan iblis. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam. Sebab Nabi Adam dicipta, lalu Allah menyuruh iblis untuk sujud, tidak mau. Lalu kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan untuk masuk neraka. Sejak itulah kemarahan, kedengkian itu terjadi pada diri iblis dan bala tentaranya, kemudian dia bersumpah untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu sebagai ujian bagi kita orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musuh kita ini adalah makhluk Allah yang bukan makhluk baru, bukan. Tapi makhluk yang memang punya pengalaman panjang. Ribuan tahun atau bahkan mungkin jutaan tahun. Ya, bahkan sebelum diciptakan bapaknya manusia Nabi Adam, dia sudah ada. Bahkan dia pernah menghuni surga. Itu musuh kita, iblis dan bala tentaranya. Kemudian musuh ini tidak sendirian. Musuh ini memiliki perangkap-perangkap yang luar biasa. Musuh kita ini memiliki kawan-kawan tentara-tentara baik dari kalangan jin dan manusia. Musuh ini masalahnya juga adalah tidak bisa kita lihat sementara musuh kita melihat kita. Ya. Maka ikhwana fiddin azakumullah, setiap dosa yang kita lakukan itu sama halnya kita kirim bala bantuan kepada musuh untuk menyerang kita, dan itu akan mengalahkan kita. Ikhwana fiddin azakumullah, pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah cukup panjang, sehingga karena sempitnya waktu maka kita persingkat saja, sehingga tidak akan kita baca semuanya, tetapi kita ringkas saja supaya kita dapat poin-poin yang penting dari hari ini. Yang intinya pembahasan kita adalah berbuat di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, maka dosa yang kita lakukan itu sama halnya kita kirim bala bantuan kepada setan dan iblis untuk menyerang dan mengalahkan kita. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kita perlu ingat bahwasanya tujuan setan dipimpin oleh iblis itu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan yang paling puncak adalah bagaimana manusia itu masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Itu tujuan inti. Nanti kalau nggak tercapai, ada lagi yang di bawahnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 6. Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan dan bala tentaranya itu mengajak manusia agar supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Yang namanya penghuni itu kekal selamanya. Itu tujuan inti daripada iblis dan setan. Makanya ketika mereka mengajak kepada kekufuran dan cara mereka halus, tidak langsung ayo kafir, enggak, ayo menyekutukan Allah, enggak, tapi dibuat hal-hal yang sifatnya itu mungkin ada pandangan yang sifatnya itu menakjubkan, kemudian senang, kemudian dia lakukan hal itu, kemudian semakin senang, akhirnya kemudian hatinya terpaut, kemudian akhirnya apa? Jatuh kepada amaliyah, bisa jadi itu kesyirikan, bisa jadi itu kekufuran, dan akhirnya keluar dari agama Islam. Makanya ada sebuah ayat Allah menceritakan, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah permisalan setan itu ketika berkata kepada manusia, ingkarlah engkau, jadi kepada Allah. Lalu kemudian tatkala manusia itu ingkar, kufur, lalu kemudian di hari kiamat kelak setan mengatakan, aku berlepas diri darimu dan aku takut kepada Allah. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, itu bagaimana setan menyuruh hambanya untuk kafir. Ada kan kisahnya itu? Jadi seorang abid, kemudian ahli ibadah, dia punya tempat ibadah khusus, lalu kemudian ada seorang wanita ini sakit, lalu dia rawat, diobati, asalnya saling menjaga diri, kemudian malam-malam menginap di tempatnya sang abid ini. Jadi sang abid merasa tidak perlulah untuk disapa, tidak perlu untuk ditemani, karena dia seorang perempuan, sedangkan abid ini seorang laki-laki. Lalu malam berikutnya dia merasa tidak enak, lalu kemudian cobalah saya disapa saja. Kemudian malam berikutnya kok kurang pas kalau hanya disapa, cobalah tanya kondisinya. Lalu disapa, tanya kondisinya, bagaimana kabarnya? Oh baik. Berlalu beberapa malam begitu, kemudian dia mengatakan, cobalah saya ngobrol sebentar. Ngobrol, kemudian akhir-akhirnya apa? Terjadilah perbuatan zina. Itu kisah yang disampaikan oleh para ahli tafsir dalam ayat ini, surat yang disampaikan tadi, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian ketika terjadi perzinahan, si wanita yang sedang sakit ini hamil, ya, dan ternyata subhanallah yang membuat si abid ini berzina adalah bisikan setan yang tadinya merawat, mengobati, dibisikkan, cobalah sapa sebentar, cobalah ngobrol sebentar, cobalah duduk sebentar. Kemudian akhirnya apa? Saling memandang, kemudian akhirnya saling bersentuhan dan berzina. Tidak cukup demikian, setan mengatakan, kamu adalah orang yang dipercaya oleh manusia, maka kuburkan saja mayat wanita itu. Kemudian apa? Kemudian katakan kepada umat bahwasanya wanita ini sakit, lalu meninggal dunia, lalu saya kuburkan. Selesai. Dia nuruti apa yang dikatakan syaitan. Dikuburkan, dikatakan kepada masyarakatnya bahwasanya si wanita ini sakit, meninggal dunia dan telah dikuburkan. Lalu kemudian setan ini datang kepada mimpinya saudara-saudaranya si wanita ini. Dikatakan bahwasanya saudarimu dibunuh, dikuburkan di sana dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian mereka hendak mengklarifikasi. Lalu mereka membawa aparat. Kemudian si abid ini bingung, tidak ada jalan, maka dia ingin mengelak, tidak bisa. Datanglah setan lagi kepada si abid ini. Dia mengatakan, yang bikin masalah ini, kau jatuh kepada masalah besar ini adalah saya, kata setan. Maka tidak ada jalan keluar kecuali aku bisa memberikan jalan itu cuma satu. Apa itu? Kamu sujud kepada aku, kata setan. Setelah itu selesai masalahnya. Lalu si abid ini sujud kepada setan,
baru sujud, kemudian datanglah saudara-saudara laki-lakinya si wanita ini bersama aparatnya, kemudian ditangkap dan akhirnya dihukum mati. Para ulama mengatakan, lihat bagaimana seorang abid, dia akhir-akhirnya adalah kufur, ingkar kepada Allah. Awalnya apa itu? Awalnya bisikan setan, awalnya menyapa, atau awalnya melihat si wanita, lalu berbicara, bertemu, kemudian ngobrol, kemudian saling menyentuh, saling berbuat zina. A'udzubillahi min dzalik. Jadi benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya setan itu berusaha untuk menjadikan seorang itu puncaknya adalah menuju kepada kekufuran. Dan apabila tidak terjadi kekufuran itu, maka paling tidak mereka ingin supaya orang-orang yang beriman ini jatuh kepada perkara-perkara baru dalam agama. Dalam istilah hadis itu bid'ah. Jadi kalau tidak bisa kufur, paling tidak jatuh kepada perkara baru dalam agama. Yang diingatkan oleh Nabi sering dalam khutbahnya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah engkau terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam agama itu adalah kesesatan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, perkara baru dalam agama itu lebih dicintai iblis daripada perbuatan dosa. Jadi dosa itu tingkatannya banyak. Dari yang paling kecil, pertengahan, besar, sampai paling besar. Yang paling puncak kesyirikan, kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran. Di bawahnya ada perkara baru dalam agama. Di bawahnya lagi ada dosa besar. Ada dosa-dosa di bawahnya, dosa kecil. Maka setan itu kalau tidak bisa berhasil menjatuhkan orang yang beriman kepada kekufuran, paling tidak mereka jatuh kepada perkara-perkara baru dalam agama, membuat-buat syariat baru, sehingga mereka kemudian menganggap itu adalah kebaikan. Nah, kemudian kalau setan tidak berhasil menjatuhkan seorang yang beriman itu kepada perkara-perkara baru dalam agama, maka paling tidak mereka dijatuhkan kepada dosa-dosa besar, dan banyak sekali dosa besar. Ya, termasuk diantaranya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya tanpa ada alasan syar'i. Itu juga termasuk perangkap syaitan, dan itu termasuk salah satu tujuan setan dan bala tentaranya. Atau di sana ada lagi, yaitu apa? Dimunculkan permusuhan. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya setan itu tidak berhenti berusaha merusak hubungan manusia. Kalau tidak bisa mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, maka jatuh kepada dosa besar. Kalau tidak, permusuhan. Dibuat bagaimana? Dibuat masing-masing satu dengan yang lain itu merasa paling hebat, paling benar ra'yunya atau pendapatnya, sehingga dia merasa ini yang paling bagus, lalu mempertahankan pendapatnya. Yang lain juga demikian. Akhirnya apa? Akhirnya tidak saling, yaitu bersatu. Akhirnya saling bermusuhan, dan itu termasuk perangkap syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu ingin menjatuhkan kalian dalam permusuhan dan saling membenci. Lalu kemudian kalau tidak demikian, maka manusia dijatuhkan dalam perbuatan-perbuatan dosa, baik itu besar maupun kecil. Karena memang sudah bersumpah melalui bapak mereka, yaitu iblis, di hadapan Allah sampai hari kiamat akan berusaha menyesatkan jalan manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan itu adalah musuh kita di dalam peperangan. Jadi diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, kita ini sebenarnya sedang berperang. Seperti perangnya Rasulullah dengan kaum musyrikin. Tapi kita sekarang perangnya berbeda. Perang kita ini adalah antara kita orang yang beriman dengan iblis dan bala tentaranya. Itu peperangannya. Makanya tadi dikatakan, dosa yang kita lakukan itu sama dengan kita kirim bala bantuan kepada musuh untuk menyerang kita sendiri, sehingga kita terjatuh dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita permisalkan, ya, seorang muslim
yang tadinya baik, kemudian dia melihat sesuatu yang mestinya tidak boleh dia lihat. Ini asalnya. Dia meremehkan hal itu. Dia melakukan dosa penglihatan mata. Ya. Maka ini pun dosa, meskipun mungkin ada orang yang mengatakan itu dosa kecil. Maka dosa penglihatan kita itu berarti itu adalah bala bantuan untuk setan dan iblis dalam rangka menyerang kita, menghancurkan kita. Makanya tadi awalnya memandang, setelah itu kemudian hati terpaut, kemudian berbicara, kemudian bertemu, kemudian ngobrol, kemudian jatuh kepada perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak sekarang, ya bukan sekarang aja, itu dulu dan sampai sekarang itu banyak terjadi perzinahan, perselingkuhan yang bermakna zina ya. Perselingkuhan yang bermakna zina itu banyak terjadi, padahal awalnya itu tidak ada apa-apa. Padahal awalnya itu hanya kerjasama dalam usaha. Padahal awalnya itu hanya duduk berdekatan, tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kemudian setan menghiasi. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Kalau ada dua orang laki perempuan bukan mahram berdua, maka yang ketiga pasti setan. Awalnya mungkin membahas usaha. Awalnya mungkin membahas bagaimana kondisi perusahaan. Awalnya mungkin membahas bagaimana memajukan perusahaan, bagaimana kita produksi lebih baik dan lain sebagainya. Tapi ada setan yang ketiga, menghembuskan bisikan-bisikan yang buruk. Dan dia tidak merasa, akhirnya lama-lama jatuh kepada dosa. Saya ingat ada seorang laki-laki yang kelihatan baik, ke masjid sering kita jumpai, ya, ke masjid kita jumpai sering. Lalu tiba-tiba dia datang kemudian cerita sambil nangis. Dia mengatakan bahwasanya istrinya telah diambil orang. Kita tanya, loh kok bisa begitu? Iya, karena awalnya itu dia istrinya itu kerja di perusahaan. Sementara laki-laki ini ya kerja juga, tapi kerjanya ya apa aja gitu. Ya, kita nggak sebutkan apa pekerjaannya, yang penting dia pekerja. Dia punya stand gitu, kemudian kerja di situ. Istrinya kerja di perusahaan, pakai motor, jaraknya sekitar setengah jam dari rumah. Lalu kemudian ada kawan atau rekan kerjanya, tapi bidangnya lebih tinggi, atau apa nama istilahnya? Apa? Iya, agak seniornya gitu loh. Bawa mobil. Ya, kemudian setiap kali pulang, si perempuan ini, istrinya temen ini, disalip oleh kawan yang pakai mobil sambil dibeltin gitu, dibel. Setiap pulang begitu. Kemudian suatu hari ketika di perusahaan ngobrol, kenapa kamu nggak letakkan saja sepeda motormu bareng saya saja? Tidak apa-apa, saya niat ikhlas gitu. Karena Allah saya membantumu. Akhirnya bersedia perempuan ini. Minta izin kepada suaminya, diizinkan oleh suaminya. Kemudian sehari tidak ada masalah, 2 hari nggak masalah, 3 hari nggak masalah. Akhirnya tadinya si perempuan ini duduk di belakang. Kemudian lama-lama akhirnya kok kurang dekat rasanya, bisa ngobrol dengan enak, akhirnya duduk di depan. Berdampingan dengan si laki-laki yang bukan mahramnya. Akhirnya subhanallah terjadilah perbuatan zina, tidak tahu di mana tempatnya. Akhirnya kemudian apa? Kemudian si perempuan itu tiba-tiba ngomong sama suaminya minta diceraikan. Dan akhirnya betul diceraikan dan diambil oleh teman di perusahaan. Lihat bagaimana ikhwan fillah azakumullah, niat baik nolong seorang wanita, tapi kalau caranya tidak benar, tetap itu tidak baik. Ya. Jadi meskipun niatnya baik, tapi kalau caranya tidak benar, pasti tidak baik. Sama dengan orang yang ingin membantu orang lain tapi dengan mencuri. Ya sama saja, niatnya kan baik, tapi dari hasil mencuri, dari hasil judi disumbangkan, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini, persis apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Dosa yang kita lakukan sekecil apapun itu memperkuat musuh, yaitu setan, untuk menghancurkan kita. Makanya tadi ketika kita yaitu tidak membatasi pandangan kita, dosa mata kita, maka ini mengirim bala bantuan kepada setan, lalu kemudian setan menyerang kita, akhirnya jatuh kepada perbuatan zina. Sama dengan orang yang tadinya
rajin sholat, tapi kemudian akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan Jumatan, berani meninggalkan puasa, Ramadan dan lain sebagainya. Itu asalnya karena dosa-dosa yang diremehkan. Dan dia tidak mau tobat dari dosa yang diremehkan. Asalnya mungkin sibuk bekerja, ada panggilan sholat, teruskan bekerja, tanggung. Lama-lama begitu, akhirnya apa? Setan mendapatkan bala bantuan untuk lebih apa? Lebih memudahkan hatinya itu menjadi lemah untuk berbuat kebaikan. Sehingga apa? Akhirnya di hari kemudian tambah sibuk lagi, akhirnya ditinggalkan. Biasanya sehari yang ditinggalkan hanya zuhur, akhirnya tambah sibuk lagi, asar ditinggalkan, salat asar ditinggalkan. Kemudian semakin sibuk lagi, maghrib juga, isya juga, malam kemalaman tidurnya, subuh lewat, sudah tidak sholat sama sekali. Jadi demikianlah, yaitu dosa awal yang kita lakukan itu memperkuat musuh untuk menghancurkan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan itu semua dengan takdir Allah, tahu bahwasanya musuh kita ini adalah makhluk yang memang luar biasa. Luar biasanya apa? Tidak henti-henti menyesatkan kita. Luar biasanya apalagi tidak kelihatan, tapi mereka bisa melihat kita. Ya, luar biasanya apalagi di antara mereka ada yang tidak bisa mati. Disebutkan oleh para ulama, di antara setan itu ada yang nggak bisa mati. Contohnya siapa? Di antaranya siapa? Iblis. Bisa jadi di antara mereka juga ada yang hidup sampai hari kiamat selain iblis. Karena nggak ada keterangan mereka semuanya mati gitu loh. Ya. Jadi musuh-musuh yang luar biasa ini bahkan dengan perlengkapan senjata sebagaimana orang perang itu lengkap, ditambah tentara bantuannya banyak, ditambah lagi apa? Ditambah lagi dosa yang kita lakukan itu bala bantuan yang mereka gunakan untuk memperkuat persenjataan mereka untuk menyerang kita. Maka ketika Allah tahu demikian, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kita tentara-tentara yang juga kuat. Jadi Allah mengimbangi, Allah nggak membiarkan kita tersesat. Allah tidak membiarkan kita ini hancur, binasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini manusia-manusia yang punya perlengkapan perang untuk menghadapi musuh lawan yang kuat, yaitu setan dan bala tentaranya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, jadi ini gambarannya seperti kita ini sedang perang melawan musuh, seperti Rasulullah dan para sahabatnya melawan orang-orang kafir musyrik. Kita ini berperang melawan musuh yang sangat tangguh, yaitu setan dan bala tentaranya yang dipimpin oleh iblis. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengingkari janjinya, seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13 Allah menegaskan dalam bab ini. Jadi Allah menggambarkan ini sedang jihad kita ini. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari azab neraka yang sangat pedih. Jadi Allah menegaskan, ya, peperangan kita dengan musuh yang bernama setan dan bala tentaranya ini sebagai jihad, dan diumpamakan oleh Allah sebagai perniagaan, perdagangan, usaha yang pasti akan menguntungkan. Kita nggak mungkin membuka usaha yang sekiranya itu merugikan. Kita berusaha membuka usaha yang menguntungkan. Kita investasi pasti nyari yang menguntungkan. Bila perlu untungnya banyak, sekian persen. Kalau kita lihat kemungkinan tidak untung, tidak mungkin kita akan letakkan harta kita ke sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Artinya ini adalah dagang dengan Allah, ya. Keuntungannya bukan materi, keuntungannya bukan uang, tapi apa? Kenikmatan abadi selama-lamanya, yaitu masuk surga. Selamat dari api neraka.
Lalu Allah mengatakan, tu'minuna billah. Tidak lain perniagaan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi jihad fisabilillah dengan harta dan jiwamu. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui ternyata perniagaan yang dimaksud adalah perang. Melawan siapa? Melawan musuh. Musuh kita sekarang bukan perang dengan senjata, tetapi perang dengan setan dan jin. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan hanya memberikan, yaitu menjanjikan perniagaan yang menguntungkan dengan surga. Tidak cukup itu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bantuan kepada kita orang-orang yang beriman berupa para malaikat. Ini bala bantuan kita. Kalau setan dan jin, bala bantuannya teman-temannya jin, manusia yang ingkar, terus perbuatan dosa kita ditransfer ke sana. Kita sebagai orang yang beriman mendapatkan bantuan dari Allah berupa dikirimkannya malaikat kepada kita. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu atau setiap orang itu memiliki pendamping-pendamping berupa para malaikat di depan dan di belakangnya yang selalu menjaga mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih dilindungi oleh Allah dengan adanya malaikat. Makanya para ulama mengatakan manusia itu memiliki dua qarin, dua penyerta, dua pengawal. Yang pertama qarin dari jin, yang kedua qarin dari malaikat. Yang pertama qarin dari jin itu menyeru kepada keburukan, dosa dan kemaksiatan. Yang kedua qarin dari malaikat menyeru kepada kebaikan, ketaatan dan keimanan. Jadi saling tarik menarik gitu. Lah mana kita yang cenderung kepadanya, kita jatuh ke sana. Nah, ikhwan fillah azzakumullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membentangkan bala bantuan dari para malaikat, Allah juga menambahkan kekuatan kaum muslimin berupa apa? Berupa Al-Quran. Dan sebelum Al-Quran, Allah utus seorang nabi terakhir yang membawa Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman sesungguhnya memiliki kekuatan sangat ringan kalau kita tahu ini. Makanya ada sebuah ayat mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya punya Al-Quran. Ada Allah yang selalu membimbing. Ada malaikat yang melindunginya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, ya, dalam kitab ini disebutkan orang yang beriman mempunyai iman. Iman ini luar biasa. Dengan iman, yakin kepada Allah, maka semua semakin ringan. Ya. Dengan keyakinan, maka hal yang berat semakin ringan. Hal yang susah menjadi mudah. Dengan keyakinan, dengan keimanan, musibah yang dirasa berat itu menjadi ringan. Penantian yang mungkin kita katakan lama, kalau dengan yakin maka itu akan menjadi sebentar. Nah, ditambahkan lagi akal sehat, ya. Ditambahkan lagi, disebutkan oleh para ulama, dilengkapi dengan perangkat-perangkat pelengkap. Jadi setelah kita ini mempunyai semua senjata untuk berperang, Allah tambahkan lagi pelengkap-pelengkap, perangkat-perangkat yang melengkapi seorang tentara, seorang mukmin. Apa itu? Mata, ini perangkat. Kemudian telinga, perangkat juga. Kemudian tangan, kemudian kaki, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah perangkat
untuk melengkapi kekuatan orang yang beriman dalam rangka menghadapi musuh dari kalangan setan dan jin. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup demikian, malaikat yang diturunkan oleh Allah mendampingi orang yang beriman itu selalu berdoa memintakan ampunan untuk manusia kepada Allah. Kemudian berdoa agar kita ini dijaga dari keburukan. Bahkan kita selalu didoakan tidak membiarkan kita celaka. Allah juga membela kita. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman yang bersiap siaga untuk menghadapi tentara jin dan setan. Allah mengatakan dalam surat iman ini adalah tentaranya Allah, maka ketahuilah tentaranya Allah pasti menang. Kalau memang betul-betul menggunakan semua yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita skor sebentar untuk adzan dan kita sambung kembali setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita sambung kembali. Setelah kita mengetahui bagaimana permisalan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa kita sekarang hakikatnya sedang berperang melawan musuh, yang mana musuh ini mempunyai banyak sekali persiapan. Musuh ini berpengalaman mungkin ribuan bahkan mungkin jutaan tahun. Kawan mereka banyak, senjata mereka luar biasa. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya celaka. Maka Allah pun juga menganugerahkan kepada kita sebagai hambanya perlengkapan-perlengkapan untuk berperang melawan setan dan bala tentaranya. Tadi kita sebutkan di antara yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala
menurunkan para malaikat untuk menjaga kita. Allah juga mengirimkan utusan terakhir Rasulullah membawa Al-Quran, bahkan dilengkapi dengan hadis Rasulullah SAW. Allah juga memberikan akal buat kita. Allah juga memberikan iman dan keyakinan. Allah juga membentangkan kepada kita ma'rifah. Ma'rifah itu kepahaman terhadap permasalahan. Ya. Lalu Allah pun juga membela kita. Kemudian Allah juga memberikan perangkat-perangkat yang melengkapi persenjataan kita. Ada mata, telinga, kemudian tangan, kaki, dan lain sebagainya. Maka dari sini sebagai orang yang beriman, memang tidak boleh ya kita menentang musuh. Allah mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali berangan-angan ingin ketemu musuh. Tidak boleh kita ingin ketemu musuh, apalagi nantang. Para ulama mengatakan orang nantang itu berarti merasa bisa mengalahkan. Maka ada sifat ujub. Dan sifat ujub itulah sebab pertama yang membuat dia kalah. Karena ujub itu menuju kepada kesombongan. Ya. Ujub ini adalah awal mula kekalahan seseorang. Makanya ketika perang Uhud, bukan perang Uhud, perang Hunain, yang mana kaum muslimin saat itu dikumpulkan tentara yang paling banyak dalam sejarah Islam saat itu. Ada 100 ribuan lebih, ya, kaum muslimin. Kemudian perang di Hunain. Lalu ada, tidak semua, beberapa orang dari kalangan kaum muslimin merasa ujub, merasa bahwasanya jumlah mereka sangat besar, tidak akan mungkin kalah kalau karena jumlah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat jumlah yang sangat banyak itu tidak bermanfaat dan akhirnya kalah. Kemudian ketika kalah, lalu Nabi Muhammad SAW memanggil kembali, kemudian mereka rujuk kembali kepada perintah Allah dan akhirnya mereka bisa selamat dari kekalahan. Lihat bagaimana orang yang beriman, meskipun dia beriman memiliki perangkat persenjataan yang lengkap, persiapan yang matang, ya, tapi karena sebuah kelalaian diantaranya adalah sifat ujub, maka saat itu dia kalah. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk berangan-angan menginginkan ketemu musuh. Tapi ingat, musuh sudah ada sekarang. Tidak usah dicari, tidak usah diangan-angan, sudah ada dan mereka menyerang kita. Siapa itu? Setan dan bala tentaranya. Maka mau tidak mau kita harus siap. Mau tidak mau kita harus hadapi. Maka kita gunakan apa itu? Iman kita sebagai asas, ya, pondasi kita untuk menegakkan bendera peperangan dengan setan dan jin. Lalu akal yang kita miliki, akal kita dijadikan sebagai qaid, panglima perang. Kemudian ilmu, makrifat, pengetahuan kita dalam hal bagaimana menghadapi musuh ini kita jadikan apa? Kita jadikan sebagai strategi. Kita mengatur strategi dengan ilmu makrifat kita. Iman kita tadi sebagai pondasi. Kemudian keyakinan kita memotivasi iman kita selalu kokoh. Kemudian mata mengawasi musuh. Kemudian telinga menyimak kabar berita bagaimana kondisi musuh, ya, apakah ini kondisinya betul-betul membahayakan atau tidak. Ini fungsi telinga dalam peperangan seperti itu. Lisan kita menyampaikan, yaitu kepada hati kita. Kemudian tangan kita, kaki kita, ini sebagai alat-alat yang melengkapi untuk menjaga hati kita agar supaya tetap kokoh dalam iman. Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, kalau itu kita gunakan semuanya untuk menghadapi setan dan bala tentaranya, niscaya orang yang beriman menang berperang melawan setan dan bala tentaranya.
Dan perlu diingat ikhwan fillah azakumullah, sebab kekalahan orang-orang yang beriman ketika berperang itu bukan kurang jumlah, bukan pula karena kurang persenjataan, dan bukan pula karena kurang siap. Kalau kita lihat bagaimana sih perang Badar yang jumlah musuh 3 kali lipat lebih daripada orang Islam, senjata apa adanya orang Islam, musuh sudah siap. Tentara kaum muslimin saat itu baru tahun kedua Hijriyah, belum ada apa-apanya tentara, belum ada latihan yang betul-betul siap menghadapi tentara yang betul-betul siap. Tapi karena apa? Karena iman dan takwa dan menjalankan perintah Allah, tidak ada ujub, Allah menangkan. 1 banding 3 lebih, yang 1 menang. 300 sekian belas bisa mengalahkan 1000-an orang kafir. Jadi kemenangan, kekalahan itu bukan karena jumlah tentara, bukan karena canggihnya senjata, bukan karena persiapan yang matang, bukan. Itu hanya mendukung saja, tapi intinya bukan itu. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka sumber kekalahan yang paling inti adalah kelalaian dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itu sebab kekalahan. Baik itu peperangan yang sifatnya itu fisik, perang orang Islam melawan orang kafir, atau peperangan maknawi, orang-orang yang beriman melawan setan dan bala tentaranya. Kekalahan itu ada pada kelalaian dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka hati orang yang beriman sebagai, ibaratkan ini pimpinan. Ya. Kemudian yang paling dekat dengan pimpinan adalah jiwa, hawa nafsu. Maka dari itu setan itu juga pinter ya. Dia akan masuk kepada siapa saja sesuai dengan apa yang biasa dia suka. Seseorang itu akan dimasuki bisikan setan dalam perkara yang dia itu cenderung kepadanya. Ya. Jadi orang yang misalnya pembelajar itu beda dengan orang yang di luar sana yang nggak mau belajar ya. Pembelajar itu akan dimasuki setan, akan diganggu dalam hal apa? Niat. Nanti dirusak niatnya. Akhirnya belajar, oh kamu belajar harapkan ini, harapkan itu, kamu belajar untuk apa? Oh kamu belajar ini, apa keuntunganmu dan lain sebagainya. Dirusak niatnya dalam niat. Ya. Nah, orang-orang yang tidak pembelajar itu dijatuhkan mudah sekali dalam perkara dosa dan maksiat. Orang ini misalnya orang tidak mau belajar, dia apa saja dia lakukan, dia jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama dan dia tidak mengetahui, ya disitulah kemudian bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Setan tidak akan menjerumuskan dia dalam niat yang buruk karena dia sudah jatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Beda lagi orang alim. Nah, orang alim ini setan masuk dari pintu apa? Disebutkan oleh para ulama dari pintu syuhrah. Syuhrah itu apa? Syuhrah itu dibisiki oleh setan orang yang berilmu itu supaya apa? Supaya dia menonjolkan dirinya. Itu bisikan setan. Kamu berilmu, orang nggak tahu. Ayo coba menonjol, ayo coba perlihatkan dirimu. Itu bisikan setan. Ya, sama dengan orang-orang yang punya harta. Orang punya harta, itu bisikan setan itu, ya, biasanya apa? Biasanya kamu sudah punya harta, tapi belum dikenal orang. Kamu punya harta banyak, tapi kamu nggak jadi apa-apa. Coba kamu mimpin ini, mimpin itu, seperti itu. Makanya banyak orang-orang kaya itu kemudian mencalonkan diri sebagai ini, sebagai itu. Itu bisikan setan dan hawa nafsunya. Padahal andaikan dia tetap menjadi orang kaya yang dermawan, tidak harus dia menjabat sesuatu, dia bermanfaat untuk umat dengan hartanya, itu lebih baik daripada kemudian menjabat satu jabatan lalu kemudian dia melalaikan kebiasaan dia berbagi, bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka setan akan melihat, tentara setan akan melihat kepada orang yang beriman, kepada kita semua, di mana orang ini kecenderungannya. Ya, maka disitulah dia masuk, dihiasi, dibaik-baikan perbuatan tersebut, padahal itu adalah mungkin awalnya hal-hal yang sepele, remeh, mubah.
tapi kemudian dibuat itu senang, dibuat itu enak, indah, bagus, dan lain sebagainya, lalu ditutupi efek buruknya. Sehingga kita ini kadang-kadang suka menggeluti sesuatu yang mubah, lalu dibuat berlebihan. Dibuat suka. Ada orang itu awalnya main sepeda senang, dibuat kemudian apa? Kemudian dipertemukan dengan kawan-kawannya main sepeda juga. Akhirnya pergi ke sana kemari, ujung-ujungnya melalaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Itu tujuan setan. Padahal asalnya kan hanya main sepeda saja gitu. Makanya waspada. Ketika kita ini menggeluti sesuatu yang halal, jangan berlebihan. Ya. Sama teman-teman yang suka olahraga bagus, tapi jangan sampai kemudian berlebihan lalu melalaikan dari kewajiban. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Jadi ketika setan itu mengetahui kita ini cenderung kepada perkara apa, disitulah masuk setan. Ya. Kemudian ketika seorang itu misalnya memiliki mata, lalu ada kelalaian dalam hal mata, lalu dia melepaskan pandangan kepada yang tidak halal, maka ketika sudah jatuh pandangannya kepada yang haram, disitulah setan terus menambahkan, membuat itu bagus, dia senang, menganggap remeh dan lain sebagainya. Tadi akhirnya jatuh kepada hal yang haram. Ketika seorang itu suka cenderung kepada mendengarkan sesuatu kok asik ya, terus kemudian setan menghiasi, akhirnya jatuh kepada pendengaran yang haram. Oleh karena itu, yang terakhir Allah mengatakan dalam Al-Quran, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Untuk kemenangan melawan setan, bala tentara setan, ketika kita berperang, kita sudah dilengkapi dengan perangkat senjata dan dilindungi oleh Allah serta para malaikat, maka lakukanlah apa yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru. Pertama, sabar menghadapi mereka. Jadi banyak ujian. Sabar, ketaatan lanjutkan. Sabar, tahan jangan sampai berdosa. Wasabiru yang kedua yaitu tahan kesabaranmu terus-menerus. Jadi nggak hanya sabar sekali sudah. Ada orang mengatakan sabar kan ada batasnya, nggak ada batasnya sabar itu. Karena Allah mengatakan isbiru wasabiru, sabarlah dan teruskan kesabaranmu, tahan sampai selama-lamanya. Ini yang kedua. Lalu Allah mengatakan warabitu, yaitu bersiap-siagalah selalu. Jadi tiba-tiba setan itu melontarkan bisikan yang kuat, kita tetap harus siap siaga. Lalu Allah menutup dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tetap bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang menang. Takwa di sini menjalankan perintah tetap dijaga, menjauhi larangan tetap juga harus dijauhi. Inilah yang bisa kita sampaikan kesempatan malam hari ini, dan alhamdulillah kita sudah selesaikan satu bab, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab berikutnya. Allahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa menang melawan yaitu tentara setan dan pemimpinnya juga, dan kita bisa menggunakan perangkat-perangkat yang telah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan godaan dan bisikan setan dan bala tentaranya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.